بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita masuk pada bab yang disebutkan di halaman 103, babul wudhu minal kharij minas sabilain, bab berwudhu dengan sebab keluarnya sesuatu dari dua jalan. Bab berwudhu dikarenakan ada sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dari dua jalan itu maksudnya bagian depan dan bagian belakang, dubur dan kubul. Wa qaulullahi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau tatkala salah seorang dari kalian ada yang keluar atau datang baru saja selesai dari buang hajat, dari BAB. Ini ayat disebutkan dalam surah Al-Maidah, menyebutkan dengan sebab-sebab dianjurkan atau ditekankannya untuk bersuci. Di antaranya tatkala seseorang telah selesai dari buang hajat, dari BAB. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat salah seorang dari kalian tatkala dia berhadas sampai dia berwudu. Maknanya salat seseorang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia berwudu. Sehingga difahami dari sini yang namanya wudu merupakan syarat sahnya salat. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, lalu ada seseorang dari wilayah Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadath ya Aba Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat seseorang tatkala dia berhadas. Tiba-tiba ada seseorang yang bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas, lalu apa hadas? Qal, Abu Hurairah menjawab, fusaun au durat. Fusa itu buang angin tapi yang tidak ada suaranya, itu namanya bahasa Arabnya fusa. Au durat atau durat, durat itu angin yang ada suaranya. Kedua-duanya satu makna, kalau bahasa kita kentut ya. Muttafaqun alaih. Kalau kita perhatikan dari ayat dan juga dari hadis ini, di sini Rasulullah SAW menyebutkan di antara pembatal puasa atau pembatal wudhu ya, di antara pembatal wudhu adalah tatkala ada sesuatu yang keluar, baik dari depan yaitu air kencing misalkan, atau yang dari belakang yaitu BAB dan yang semisalnya. Namun
Apa sih maksud dari keterangan yang disebutkan ini tadi? Nanti ada rincian. Fawaidul bab. Ba'da an intaha al-muallifu ghafarallahu lahu min syarhi sifatil wudu, syara'a fi dzikri nawaqidil wudu tatmimam lil faidah. Setelah muallif selesai dari menjelaskan tata cara wudu, beliau memulai menyebutkan pembatal-pembatal wudu, tatmiman lil faidah, sebagai bentuk penyempurna faedah. Wan nawaqid lughatan jam'u naqidin. Yang namanya nawaqid adalah jamak dari naqidin. Naqid itu artinya pembatal. Kalau nawaqid artinya pembatal-pembatal. Wa huwa ismu fa'ilin min naqadha syai' idza afsadahu. Naqid itu adalah isim fa'il dari lafaz naqadha syai', merusak sesuatu. Ai idza afsadahu, tatkala dia merusaknya. Nawaqidul wudu istilahan, pembatal-pembatal wudu secara istilah adalah mufsidatul wudu, perusak-perusak wudu. Allati idza tara'at alaihi afsadathu. Yang mana apabila pembatal-pembatal atau perusak-perusak wudu ini tadi muncul pada seseorang, maka dia akan merusak wudu tersebut. Itu disebut dengan nawaqidul wudu. Disebut dengan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Kalau dia ada pada orang yang sudah berwudu, maka akan merusak, membatalkan wudu tadi. Wassabilan huma makhraja al-baul wal baraz. As-sabilan, dua jalan, itu maksudnya makhraja al-baul, tempat keluarnya baul, air seni. Wal baraz, yaitu tempat keluarnya kotoran. Al-kharij minas sabilain ala kismain. Kata para ulama, sesuatu yang keluar dari bagian depan dan dari bagian bagian belakang itu ada dua. Ya. Sesuatu yang keluar dari depan, belakang itu ada dua macam. Al-awwal makana mu'tadan. Jenis yang pertama, yang keluar itu sesuatu yang mu'tad, memang sudah menjadi kebiasaan, sudah terbiasa. Dalam artian yang keluar itu memang normal, memang itu yang keluar. Seperti misalkan air kencing, itu kan normal. Kemudian kotoran, itu normal ya, yang keluar dari tempat tersebut. Fala khilafa bainal fuqaha annal kharij minas sabilain idza kana maniyan kharaja ala wajid dafq wasyahwa aw dama haidin aw nifasin fa innahu mujibun lil ghusli. Tidak ada khilaf di kalangan para ahli fikih bahwasannya apabila yang keluar tersebut dari salah satu dari dua jalan tadi, apabila yang keluar tadi mani keluar dalam bentuk tekanan ya, dan dengan syahwat, atau yang keluar tadi darah haid atau darah nifas, maka dia mengharuskan, mewajibkan mandi janabah atau mandi besar. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau yang keluar tadi mani dengan keluar tekanan dorongan, atau dikarenakan syahwat, atau ada darah haid yang keluar atau darah nifas, maka ini menyebabkan mandi, yaitu mandi wajib. Wa ala anna ghairal mani idza kana mu'tadan kal baul awil ghaid warrih yunkidul wudu. Juga mereka para ulama sepakat, selain mani, apabila yang keluar tadi perkara-perkara yang mu'tad, yang sudah normal biasa keluar di tempat itu, seperti air kencing, awil ghaid, kotoran, awil rih atau angin, yunkidul wudu, itu membatalkan wudu. Jadi yang keluar dari dua organ tersebut, dua lubang tersebut, ada dua macam. Yang pertama mewajibkan mandi, yang kedua mewajibkan wudu. Wal adillah ala dzalika katsiratun wa minha al ayah wal hadits al mazkur fil bab. Dalil dalam masalah ini banyak sekali, diantaranya ayat dan hadis yang telah disebutkan tadi. As-tsani ghairul mu'tad wa huwa nadir fi khurujihi. Jenis yang kedua, yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang tadi, adalah sesuatu yang ghairul mu'tad, tidak menjadi kebiasaan. Wa huwa nadir fi khurujihi, itu sesuatu yang jarang terjadi. Kal hasa, seperti kerikil batu ya.
Misalkan ada seseorang yang keluar, maaf, dari misalkan lubang belakangnya itu tadi kelereng, wadud, cacing, wasya'ar, rambut, wa ghairihi, dan yang selainnya. Fahadha mukhtalafun fihi, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Maaf ya, misalkan ada seseorang sudah wudhu, dia udah wudhu, wallahu alam mungkin ada penyakit ya, tiba-tiba ada keluar dari lubang, maaf, lubang anusnya berupa cacing. Permasalahannya membatalkan wudhu apa enggak ya. Atau mungkin tadi nelan biji apa Wahid kira-kira jiduren ya, enggak telan no, sebelum sholat makan duren, telan, pas nak sholat masuk masjid lagi sholat sunnah nyampak, misal kan Pak Wahid, ini kabar baik. Nah, batal enggak wudhunya tadi? Kan keluar sesuatu, ada yang keluar, tapi bukan kotoran, biji duren. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Fajumhurul fuqaha al-Hanafiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah wa Ibnu Abdul Hakam minal Malikiyah ila annahu yunqidul wudu. Mayoritas ahli fikih dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan juga seperti Ibnu Abdul Hakam dari ulama Malikiyah, mereka mengatakan hal tersebut dianggap pembatal wudhu. Kenapa dianggap? Dikarenakan ada yang keluar. Wa yarul Malikiyah anna ghairal mu'tad kadud wal hasa la yunqidul wudhu. Sedangkan mayoritas ulama Malikiyah mereka mengatakan kalau yang keluar dari dua lubang tersebut bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan untuk keluar, maka itu tidak membatalkan wudhu. Seperti katanya tadi cacing, kalau ada cacing yang keluar dari lubang tersebut tidak membatalkan wudhu. Kalau ada kerikil yang keluar dari lubang tersebut tidak membatalkan wudhu. Kalau ada kelereng, misalkan nelan kelereng, juga tidak membatalkan wudhu. Katanya ulama Malikiyah seperti itu. Waswab qaulul jumhur, namun pendapat yang rajih, yang kuat adalah pendapatnya jumhur. Wadzalika li'annal kharij ghairul mu'tad kharijun minas sabil fa ashbahal madhi. Alasan jumhur, alasannya dikarenakan yang keluar tadi meskipun dia bukan sesuatu yang normal ya, fa ashbahal madhi, itu mirip dengan madhi ya, mirip dengan madhi. Wali annahu, itu alasannya, kan madhi itu, madhi kalau keluar itu kan membatalkan wudhu. Namun madhi ini kan sesuatu yang keluarnya itu bukan rutin lah ya, dia bisa keluar itu kalau ada dorongan syahwat gitu loh, dalam artian beda dengan air kencing ya. Alasan yang berikutnya, wali annahu la yakhlu min ballah tata'allaqu bihi. Alasan yang kedua, sesuatu yang keluar itu walaupun kelereng tidak akan lepas dari kelembaban yang nempel. Kalau ada kelereng Pak Wahid deh ditelan, anggaplah yang nyampak tadi kelereng, nah tidak mungkin kelereng itu bersih Pak Wahid ya, tidak, pasti ada yang nempel. Nah tatkala ada yang nempel, itulah yang menjadikan sebab dia batal. Tadi kan kalau ada keluar kan batal kan Pak. Nah itu tadi fayantakidul wudu biha, sehingga wudu pun menjadi batal. Waqad amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mustahadha bil wudu li kulli salatin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang istihadha untuk berwudu setiap kali sholat. Menurut pendapat sebagian para ulama tadi kan orang istihadha kan berwudu setiap kali sholat. Wadamuha kharijun ghairu mu'tad, dalam keadaan darahnya tadi keluar bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Fayuqas alaihi ma siwah, maka dikiaskan yang selainnya dengan hal tersebut. Tahiron kanal kharij au najasan, yang keluar tadi baik dia suci ataupun najis ya. Yang keluar tadi misalkan kelereng itu kan suci, misalkan batu suci, atau sesuatu yang memang najis seperti kotoran, air seni, air kencing,
Nah, itu semua dianggap pembatal wudu. Itu pendapat jumhur. Difahami ya? Jadi intinya, apa bae yang keluar dari dua jalan itu, dari dua lubang tadi, meskipun tali, entah duit logam, entah kelereng, biji duren, pembatal wudu ya. Alasannya, nggak mungkin sesuatu yang keluar ini tadi bersih kinclong, Pak. Biji duren, anggaplah nelan biji duren utuh ya dak, atau biji kopi dimakan sama dia, ini bukan lagi kopi luwak, kopi uang namanya Pak. Misalkan utuh biji tadi nyampak dengan deweknya, maka tetap pendapat jumhur itu pembatal wudu ya. Faedah, yadkhulu fi dzalika ar-ratuba al-kharija min farjil mar'ah. Masuk pada perkara ini ar-ratubah, apa namanya, cairan yang keluar dari kemaluan wanita ya. Cairan yang keluar dari kemaluan wanita ini biasa sering terjadi di kalangan wanita ya, macam-macam ya. Dari kalangan wanita sering mengalami yang seperti ini. Fayana qidhatun lil wudu ala sahih min aqwalil ulama. Yang demikian ini adalah pembatal wudu menurut pendapat yang sahih dari keterangan para ulama. Wa huwa qaulul jumhur. Ini adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Jadi dia pembatal wudu, namun tidak dikatakan penyebab wajibnya mandi. Cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Kemudian faedah yang berikutnya, khurujul baul wal ghaid min ghairi sabilain kaman insadda al makhraj indahu aw futihat lahu amaliyatun fi mi'datihi wa ghairi dhalik fahal yanqudul wudu bi khurujil baul wal ghaid min ghairi makhrajihima al mu'tad. Faedah berikutnya, khurujul baul wal ghaid min ghairi sabilain, keluarnya kotoran atau air kencing ya, dia itu sudah tidak lagi kencing atau keluar kotorannya pada tempat normal, dalam artian bukan lagi di bagian depan anus, dubur dan kubul, bukan lagi ya, seperti kondisi orang yang mampet misalkan bagian lubang tersebut. Au futihat lahu amaliyah fi mi'datihi, atau orang yang dilakukan operasi di bagian perutnya, bagian lambung atau bagian perutnya dibukalah celah, ada kan bau deh ya Pak ya, itu tadi. Au ghairi dzalik, atau yang semisal itu. Fahal yanqudul wudu bi khurujil baul wal ghaid min ghairi makhraji ma'al mu'tad. Permasalahannya, apakah wudunya batal tatkala ada keluar sesuatu dari lubang tersebut? Jadi keluarnya tadi bukan lagi di lubang yang normal, tapi sudah di perut, di samping, apa namanya, ada kantongnya biasanya dokter Fik ya, yang seperti itu ya. Nah, apa hukumnya tadi? Ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalika ala qaulaini. Para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Fadhahab al-Hanafiyah wal Hanabila illa atau fadhahab al-Hanafiyah wal Hanabila ila, itu bacanya ila bukan illa ya, ila annahu yantaqidul wudu bi khurujil baul awil ghaid min ghairi sabilain mutlaqan. Al-Hanafiyah mazhab Hanafi wal Hanabila mazhab Hanbali, mereka berpendapat hal tersebut membatalkan wudu tatkala ada sesuatu yang keluar, baik berupa BAK dalam artian kencing, awil ghaid atau kotoran, dari selain jalan normalnya secara mutlak, dimanapun yang keluar, maaf, entah mau keluar di pinggang, mau keluar misalkan di dada, di bagian manapun, kalau ada yang keluar dan keluar tersebut adalah kotoran atau air kencing, maka dia pembatal wudhu menurut ulama mazhab Hanbali dan mazhab Hanafiyah.
Wa huwa tarjihu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah haitsu qala rahimahullah. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana beliau telah mengatakan an-najasa idza kharajat min ghairi sabilain fahiya qisman. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, najis apabila keluar dari selain dua jalan tersebut, an-najis ya, apabila keluar dari selain dua jalan itu bagian depan sama bagian belakang tadi ya, kubur dan dubul ya. Fahya kisman, itu ada dua. Ahaduhuma al-baul wal azirah. Jenis yang pertama kencing dan kotoran. Fatan kudul wudu, fatan kudu sawaun kana qalilan au katsiran. Maka najis yang keluar ini tadi membatalkan wudu, baik dia sedikit ataupun banyak. Wasawaun kharaja min tahtil ma'idah au min fawqil ma'idah, wasawaan ya'taddal makhraj au istaddal makhraj au lam yastad. Kata Ibnu Taimiyah, baik keluarnya itu dari bagian di bawah lambung atau dari atas lambung, baik bagian keluar normalnya tadi, dubur misalkan ya, atau kubulnya tadi tertutup atau tidak tertutup, mampet atau tidak mampet. Intinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila yang keluar tersebut najis, baik keluarnya tadi di tempat normal ya, dubur dan kubul ya, atau di tidak atau pada tempat yang bukan normal, misalkan di perut ya, dari samping, maka itu tetap membatalkan wudu ya. Wa bihi qala al-'allamah al-Utsaimin wa ulama al-lajnah ad-daimah. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin dan pendapat para ulama al-lajnah ad-daimah. Wastadallu bi umumi qaulillahi subhanahu wa ta'ala, mereka berdalil dengan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau tatkala salah seorang dari kalian keluar dari buang hajat, BAB. Wa hadits Safwan ibnu Assal, dan juga hadits Safwan ibnu Assal, beliau mengatakan walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Kata Safwan, akan tetapi buang hajat ya, yang membatalkan wudhu tersebut yaitu dari ghaid yaitu BAB, wa baul, BAK, wa naum, yaitu tidur. Ini hadis sebenarnya berkaitan dengan makai khuf ya, makai sepatu ya. Makai sepatu tersebut, ketika itu Rasul alaihi salatu wasallam ingin melepas ya, tidak perlu dilepas, akan tetapi dilepas kapan? Ketika janabah. Walakin kata Rasul, akan tetapi kalau karena BAB, karena BAK, karena tidur, maka tidak perlu dilepas. Faja'al al-i'tibar bil kharij la bil makhraj. Di sini Rasul menjadikan patokannya al-kharij, apa saja yang keluar. Kotoran keluar, kencing keluar, maka dia pembatal. Bukan Rasul menjadikan patokannya adalah tempat keluarnya, tapi Rasul menjadikan patokan apa yang keluar. Wa dhahabal malikiyah wa syafi'iyah ila anna al-insidad idza kana 'aridan fa in kana makhrajul baul wal ghaid fawqa al-mi'da lam yanqud, wa in kana al-makhraj tahta al-mi'da naqadha. Adapun sebagian ulama dari mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan annal insidad idza kana 'aridan, kalau mampetnya tadi ya, karena ada penghalang ya, ada insiden, mungkin tiba-tiba mampet, dia tidak bisa keluar di situ
ya mungkin entah penyakit entah apa yang menyebabkan dia mampet, fa in kana makhrajul baul wal ghaid fawqal mi'dah, kata ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mereka merinci kalau keluarnya kencing atau kotoran tersebut dari atas bagian lambung, ya, lam yanqut, maka tidak batal wudunya. Wa in kana al makhraj tahtal mi'dah naqadha, namun kalau keluarnya kotoran tadi dari bagian di bawah lambung, maka dianggap membatalkan wudu. Jadi gambarannya gimana dok? Mungkin jadi lubangnya misalkan kalau dia dioperasi tuh, lambung itu di mana? Lambung di sini ya, kiri ya, di kiri, berarti mungkin di sini, tapi tidak mungkin lah ya di lubang ini, di bawah kelek misalkan ya. Nah, ini kan rongga, sesuatu yang tidak mungkin ya, tapi lewat hidung ya. Nah intinya Malikiyah berpendapat seperti itu. Berarti kalau menurut ulama Malikiyah sama Syafi'iyah ini, kalau misalkan keluar dari hidung misalkan, tidak batal kan? Itu tadi. Kalau keluarnya di bawah, batal katanya tadi. Namun kalau Hanabila dan Hanafiyah mengatakan batal. Ya. Wa amma law kana al-insidad asliyan min aslil khilqah. Kemudian juga mereka mengatakan, adapun kalau mampetnya tadi memang sudah asli dari awal penciptaan, ternyata pas lahir memang lobangnya tadi tidak ketik lobang dia. Pas lahir itu memang ada dok, kira-kira bawaan lahir. Aduh, tidak punya anus, ya, tidak punya anus. Waduh, masya Allah ya. Sampai segitu ya fikihnya para ulama. Hal yang seperti ini mungkin di luar nalar kita, tapi ternyata sudah dibahas di kalangan ulama madhab ya. Itulah perhatian para ulama terhadap fikih ya. Tinggal kita yang nak belajar di buku fikihnya para ulama. Mereka mengatakan wa amma law kana al-insidad asliyan min aslil khilqah fa innal kharij minhu nakidun lil wudu mutlaqan. Katanya mereka, kalau seandainya mampetnya tadi memang sudah asal penciptaan, maka sesuatu yang keluar darinya tadi dianggap pembatal wudu secara mutlak. Sawa'un kana khurujuhu fawqa aw tahtal mi'dah, baik keluar tadi di atas lambung ataupun di bawah lambung. Jadi kalau memang sudah lahir dia tidak punya anus, misalkan anusnya dibuat di bagian perut atau di bagian misalkan di bagian leher, maka tetap dikatakan pembatal wudu menurut mereka. Namun wal qaul al awwal arjah wa ahwat, namun pendapat yang pertama ya, pendapat yang pertama yaitu pendapat Hanabila dan pendapat Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasannya kotoran yang keluar baik BAB atau BAK tatkala keluar dari bukan tempat normalnya, maka membatalkan wudhu secara mutlak. Entah dia keluar di leher, entah keluar di perut, entah di punggung, bahkan misalkan di hidung, tetap dianggap membatalkan wudhu. Itu pendapat mazhab Hanbali dan pendapat mazhab Hanafiyah. Wallahu ta'ala alam shawab. Selesai berkaitan dengan pembatal wudhu yang pertama ya. Adapun pembatal wudhu yang seterusnya, insya Allah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi kesimpulannya, apapun yang keluar dari dua jalan, depan sama belakang, dubur dan kubul. Dubur itu dubur anus ya, kubul itu bagian tempat keluarnya air kencing, baik laki-laki atau wanita. Apapun yang keluar pada dua organ tersebut, dua lubang tersebut, maka pembatal wudhu. Entah yang keluar tadi barang yang memang najis atau bukan barang yang najis, seperti batu atau kelereng dan yang semisalnya. Pendapat mayoritas para ulama, mereka mengatakan tetap dianggap pembatal wudhu. Permasalahan kedua yang kita kaji ini adalah bagaimana kalau kotoran tersebut keluarnya bukan pada dua jalan tadi, tapi pada bagian badan misalkan, atau dari hidung. Menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan mazhab Hanbali, kotoran yang keluar dari selain dua jalan tersebut
dianggap pembatal wudhu, ya, dianggap pembatal wudhu, maka wajib dia berwudhu. Difahami? Ya. Tapi wallahu alam berkaitan dengan orang yang sudah pakai di pinggang itu ya. Nah, saya dapat informasi katanya keluarnya tuh tanpa diraso. Iya dok ya? Oh, keluar dewe. Nah, kalau seperti itu, tapi berjeda dok, tidak mungkin, dalam artian dia ini keluar, misalkan ya, bukan yang kalau salasil baul kan beser itu kan keluar beruntun ya. Misalkan ada jeda enggak keluarnya tuh, misalkan dia ini masih bisa memungkinkan sholat, misalkan pas nak sholat tuh tiba-tiba keluar kan, batal, diganti sama dia. Nah, dikosongkan dalam artian sholat dalam jangka waktu mungkin 10 menit itu tidak keluar sama sekali, memungkinkan ya. Nah, seperti itu tadi. Tapi kalau seandainya netes lah ibaratnya tuh ya, tidak berhenti, pecah karet, batang karet ibaratnya tuh, maaf, tai itu Pak Wahid istilahnya, di kantongnya tadi, nah netes keluar terus, tidak berhenti. Yang seperti ini balik ke pembahasan pekan lalu, dianggap salasil baul yang beser istilahnya itu tadi kan, maka cukup dia tampung baik dan dia lanjutkan sholatnya. Tapi kalau seandainya dia keluar masih ada jeda, masih bisa sholat, misalkan kebetulan pas nak takbir tahu-tahu keluar, dia merasakan ada keluar kan, nah kondisi seperti ini ya sudah, batalkan sholatnya. Kemudian dia buang, kosongkan, kemudian diwudu lagi. Difahami ya itu tadi. Tapi kalau memang dia keluar netes, misalkan maaf air kencing tadi, nah pecah, uji kita tetesan getah karet kan, maka dianggap sudah penyakit yang salasil baul, yang istilahnya tuh penyakit beser uji kita tadi. Jadi dimaafkan, langsung baik dia sholat, walaupun dia sudah berwudu, kemudian dia sholat, walaupun keluar itu tidak dipermasalahkan. Wallahu ta'ala, kita cukupkan sampai di sini.